Perkara ini ketiga Ustadz tidak ada saksi pelapornya. Ini adalah sidang dagelan. Kenapa? Kalau tidak ada pelapor, ngapain kita sidang? Gitu loh. Jaksa sampai saat ini belum pernah menerangkan perbuatan teroris mana yang dilakukan ketiganya. Bahwasanya Ustadz ini sering diajak diundang ke pengajian-pengajian yang pada prinsipnya seolah-olah pengajian-pengajian ini kejahatan. Antum-antum yang merasa hari ini nyaman, di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pembelaan antum-antum sekalian kepada saudara muslim? Ingat, kita dipersaudarakan bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena gerakan-gerakan, tapi kita dipersaudarakan dengan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi, inilah ya sistem peradilan di bawah kepemimpinan Anda. Anda bisa saja mengatakan tidak bisa intervensi lembaga yudikatif, tapi inilah faktanya. Hal seperti ini tidak terjadi dulu di era-era sebelum Pak Jokowi. Kalau seandainya gini, terus kita biarkan, kasihan nih anak-anak bangsa ini. Ini ditangkap, lama-lama habis ini. Pihak yang dikorbankan itu kan harus didengarkan keterangan pertama dalam persidangan. Ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih tahu ya kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam, hakim yang mengadili Ustadz Farid Qubah ini hakim zalim. Kenapa zalim? Untuk kedua kalinya hakim ini menyatakan bahwa kami sudah merencanakan sidang ini untuk dilakukan dengan pemeriksaan saksi dan ahli secara online. Itu pula yang pertama kali saat Ustadz Farid Ahmad Qubah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah tidak dihadirkan secara langsung. Alasannya kami sudah merencanakan persidangan ini seluruhannya mau dilakukan secara online. Di mana letak keadilannya? Saya sudah berulang kali menyatakan kalau proses dan prosedurnya seperti ini sama saja merampas hak dari terdakwa untuk mendapatkan persidangan yang equal, yang terbuka, yang adil, yang transparan. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi, inilah ya sistem peradilan di bawah kepemimpinan Anda. Anda bisa saja mengatakan tidak bisa intervensi lembaga yudikatif, tapi inilah faktanya. Hal seperti ini tidak terjadi dulu di era-era sebelum Pak Jokowi. Terorisme juga tidak seperti ini, luar biasa di era rejim Jokowi. Dan tadi luar biasa kita ya. Dikatakan berulang-ulang bahwa kami diberikan izin untuk mengakses terdakwa sebagai kuasa hukum bahkan keluarga. Faktanya kemarin itu saya yang jadi saksi langsung mengantarkan istri dari Ustadz Anung Alhamad. Tidak bisa bertemu juga. Padahal pasal 60-61 KUHP itu jelas mengatur bebas bertemu dengan keluarga, bebas bertemu dengan pengacara. Dan hari ini kembali lagi kita mendapatkan, mohon maaf, saya katakan ini kita mendapatkan kezaliman dari penetapan majelis hakim. Padahal majelis hakim berdasarkan kewenangannya juga punya wewenang untuk menetapkan, memindahkan penahanan Ustadz Farid Ahmad Qubah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah ke rutan yang lainnya, yang rutan benar di bawah kewenangan lembaga Kemenkumham, bukan rutan Cikeas. Rutan Cikeas itu di kewenangannya di mana? Saya tanya Pak Menteri, Menteri Hukum dan HAM, kewenangan Cikeas ada di mana? Kalau kewenangannya di Densus, ini kewenangannya sekarang bukan ada pada penyidik, bukan pada Densus 88. Itu kewenangannya di mana? Dan mohon maaf, di KUHP itu diatur terdakwa itu juga boleh mendapatkan fasilitas penangguhan penahanan atau bisa saja pengalihan penahanan. Jadi tahanan kota bisa, tahanan rumah bisa. Ini kita lawyer, pengacara, dan nggak mau aneh-aneh, nggak mau muluk-muluk, nggak mau minta ditangguhkan, enggak. Cuma minta dipindahkan, tetap di sel, tetap di penjara. Tapi kalau selnya misalkan di rutan Salemba, jadi kami lebih bisa leluasa berkunjung, istri juga bisa leluasa berkunjung. Bukan di sel di rutan Cikeas yang tidak jelas itu di mana itu kewenangannya Kemenkumham di rutan Cikeas. Dan bahkan saya mendengar juga yang sudah dieksekusi pun sudah divonis inkrah, tetap saja ditaruh Cikeas. Kewenangannya kan harusnya di lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau model seperti itu terus dipertahankan, mohon maaf, saya bisa katakan sebelum putusan ini keluar, sudah jelas nanti akan disiapkan putusan yang zolim. Kenapa? Sejak proses sudah diberlakukan secara zolim. Dan saya tadi sampaikan terbuka kepada majelis hakim. Majelis hakim punya kewenangan, tapi kewenangan itu tidak digunakan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa, paling tidak dalam proses persidangan. Dan kami meragukan apakah nanti majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk memberikan keadilan pada pemberian keputusan kepada terdakwa. Ini yang menjadi persoalan bangsa. Ini bukan hanya persoalan tiga ustadz. Ustadz ini punya Muhyiddin,
punya umat, punya banyak murid-murid yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kezaliman kepada para ustadz ini juga kezaliman kepada murid-muridnya, juga kezaliman kepada umat, kepada kaum muslimin. Apa mau menunggu umat Islam marah selama ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris dan menjadi korban terorisme? Aneh sekali umat Islam ini. Dituduh menjadi terorisme dan selalu menjadi korban terorisme. Apa ada narasi? Satu pihak menjadi tertuduh sekaligus menjadi korban. Inilah war on terrorism. Dan saya sebenarnya sudah mendapatkan informasi, sudah ada rencana pemindahan, dan kita tadinya cukup lega dengan informasi itu. Karena walaupun ya tidak ditangguhkan, walaupun tidak bisa ketemu dengan istri, keluarga dan anaknya, paling tidak kalau kembali di rutan yang normal, Ustadz ini bisa ibadah secara leluasa, bisa tetap berkarya. Karena saat ada di rutan yang di Polda Metro Jaya itu, Ustadz ini sempat bisa menulis buku. Nah ini di Cikeas ini rutan apa ini? Nulis saja nggak ada, bolpen saja nggak ada, kertas saja nggak ada apa. Pak Listio Sigit Prabowo, coba cek lagi rutan itu rutan untuk menghukum orang atau hanya untuk mengamankan dalam proses penegakan hukum? Ini belum ada keputusan yang bersifat final. Jangankan keputusan inkrah, keputusan yang tingkat pertama saja belum ada. Apakah Anda mau menzolimi ulama-ulama kami, Pak Listio Sigit Prabowo? Apakah penzoliman itu tidak menunggu nanti putusan? Sejak proses pun mau menzolimi ulama-ulama kami. Dan wahai umat Islam ini, yang saya sedih dengan umat Islam ini. Umat Islam itu harus bersatu, harus menolong. Al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu, wa la yuslimuhu, wa la yahduluhu. Jangan ketika ada penangkapan kepada ustadz merasa nyaman, tenang, yang penting bukan saya. Ingat, kalau tidak dilawan ini nanti juga akan melanda atau menangkap semua ustadz-ustadz lainnya. Kalau tidak dilawan nanti tidak ada lagi yang ngomong jihad. Ya, padahal jihad itu ajaran umat Islam. Lama-lama Anda juga tidak boleh sholat. Kenapa? Karena ini sebenarnya ada narasi kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya kepada Ustadz Farid Ogbah, bukan hanya kepada Ustadz Anung Al-Hamad, bukan hanya kepada Ustadz Ahmad Zainan aja. Jadi ingat, antum-antum yang merasa hari ini nyaman, di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pembelaan antum-antum sekalian kepada saudara muslim? Ingat, kita dipersaudarakan bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena gerakan-gerakan, tapi kita dipersaudarakan dengan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah kita mau nanti kelak di akhirat didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah engkau lakukan kepada saudara muslim, saudara yang sama-sama mengikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kalian diam tidak membela mereka? Karena itu ini masih ada kesempatan. Kita diberi nyawa, diberi kemudahan, apalagi kita tidak dipenjara. Jangan kalian tidak dipenjara bebas tapi beramal seperti orang yang terpenjara. Antum kaum muslimin yang sekarang ini merdeka harus beramal dengan amalan orang yang merdeka. Jangan kalian ini merdeka tapi beramal seperti orang-orang yang terpenjara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya ingin menegaskan bahwa kalau urusan ustadz ini tidak kita bela maksimal, nanti ini akan melanda ustadz-ustadz kita yang lain. Apakah kita ridho? Tentu tidak. Karena itu kita harus menyatukan visi bahwa narasi war on terrorism ini sejatinya adalah war on Islam. Ini memerangi bukan hanya ustadz kita, tapi ini memerangi ajaran Islam, kriminalisasi terhadap ajaran Islam. Dan secara umum ini adalah kebencian yang nyata kepada Islam dan kaum muslimin. Takbir. Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tanggapan berkaitan dengan putusan sela tentang eksepsi mengenai lokus delikti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sesungguhnya itu tidak wewenang mengadili. Apa yang diputuskan oleh majelis hakim tadi yang dibacakan pada hari ini sungguh tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Dengan argumentasi bahwa dia kan hanya mempertimbangkan Pengadilan Negeri Bekasi saja. Sementara diduga dalam surat dakwaan itu kan lokus deliktinya itu kan ada Pengadilan Negeri Bogor, ya kan, di Babakan Madang. Nah, kenapa tidak dipertimbangkan? Katakan saja umpamanya wilayah Pengadilan Negeri di luar Jabodetabek itu jauh. Tetapi kenapa di Pengadilan Negeri Bogor tidak dipertimbangkan, hanya di Bekasi saja? Satu. Yang kedua, syarat formil yang tidak terpenuhi berkaitan dengan masalah
ketidakwenangan pengadilan negeri mengadili itu adalah surat. Tidak ada surat dari Menkumham yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ya. Itu syarat formil. Ketika menunjuk sesuatu pengadilan negeri yang mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara, manakala kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan keamanan, maka terlebih dahulu mengusulkan kepada Menkumham. Ya. Ini faktanya tadi kan tidak ada. Artinya itu melanggar syarat formil. Ya. Oleh karena itu soal menyangkut masalah kewenangan mengadili Jakarta Timur itu tadi dibacakan dalam putusan selah itu sesungguhnya tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka kami tim penasihat hukum khususnya saya secara pribadi menolak. Itu pertama. Soal menyangkut masalah eksepsi obscure libel, dakwaan kedua dan ketiga itu adalah copy paste dari dakwaan pertama, ya, di mana semuanya sama, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan selah itu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, peristiwa perbuatan dugaan tindak pidana teroris yang dituduhkan kepada ketiga ustadz ini seharusnya paling tidak itu diuraikan perbuatan material apa yang sesungguhnya dilakukan oleh ketiga ustadz ini merugikan orang lain, merugikan bangsa negara itu seperti apa, ada korban tidak, ada yang merugikan atau tidak. Itulah makanya tadi menjadi persoalan pokok di dalam persidangan tadi soal saksi pelapor, ya, soal pihak yang dikorbankan. Pihak yang dikorbankan itu kan harus didengarkan keterangan pertama dalam persidangan. Ini nggak ada, ya. Nah ini cacat formil. Tetapi lagi-lagi saya ingin menyatakan bahwa majelis selalu berargumentasi bahwa dia dengan kewenangannya, tetapi kewenangan itu bagi saya terindikasi disalahgunakan, yang sesungguhnya banyak celah yang sungguh merugikan ketiga ustadz ini dalam mencari keadilan dalam tahap di tingkat eksepsi ini. Ya. Nah sekarang majelis sudah memutuskan akan ditindaklanjuti pemeriksaan dengan pokok perkara. Ya. Tadi kita sudah mengajukan keberatan soal berapa saksi yang akan diajukan di dalam persidangan yang akan datang. Perintah kuat bahwa yang diperiksa pertama adalah saksi korban. Di peraturan Kapolri adalah pelapor. Tetapi faktanya kami sudah minta kepada majelis hakim, BAP-nya aja nggak ada. Bagaimana mungkin persidangan ini dilakukan tanpa ada BAP pelapor? Nah, ini menjadi bagian daripada cacat formil yang nanti kita akan perjuangkan lagi nanti pada saat pemeriksaan dalam pokok perkara. Terakhir berkaitan dengan masalah penahanan. Penahanan ini secara formil kami sudah kirim surat kedua kali. Sudah 2 kali kami kirim surat meminta kepada majelis agar supaya dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan pasal 26. Saya ulangi, pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Majelis hakim punya kewenangan untuk melakukan penahanan, termasuk ya di pasal 31 itu melakukan penangguhan penahanan, ya, dan dia punya kewenangan untuk melakukan pemindahan. Ya. Tidak bermanusiawi penahanan yang ada, ya, rumah rutan yang ada di Cikias itu untuk menahan ketiga ustadz ini yang sedang menghadapi kasus yang di pengadilan ini tidak relevan, sangat tidak relevan dan sangat tidak manusiawi. Nah, tadi di muka persidangan kita sudah minta, lagi-lagi kami ingin menyampaikan aspek kemanusiaan. Tetapi majelis tetap menyatakan bahwa semua sudah dipertimbangkan di dalam penetapan. Tolong tim penasihat hukum ambil penetapan, pelajari. Ya, saya berpendapat penetapan itu ya nanti kita akan rapatkan dengan tim penasihat hukum supaya kita juga bisa mengajukan perlawanan verse terhadap penetapan itu. Ya, dari saya cukup sekian.
Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Bang Aman, Silakan saja. bisa Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. Dakwaan pertama itu adalah mengenai pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Terorisme, yang mana pasal 15 menyebutkan setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, dan percobaan. Coba kita telaah, setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan dijuntokan dengan pasal 7 Undang-Undang Terorisme, Perpu nomor 1, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka konstruksi hukumnya pasal 15 adalah pasal penyertaan. Sementara pasal 7-nya adalah pasal utama yang tidak dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 ini tidak ada terjadi tindakan terorisme yang mengancam, yang memberikan kekerasan, yang mengancam yang mengancam masyarakat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada lokus deliktinya. Di mana ancaman kekerasan seperti yang tersebut pasal 7 itu. Oleh karena itu, jika pasal 15 mau dibuktikan dalam dakwaan, maka buktikan dulu pasal 7. Selain itu, di pasal 15 dinyatakan setiap orang melakukan pemufakatan jahat. Ketiga ustadz kita ini dituduh melakukan pemufakatan jahat. Bermufakat jahat dengan siapa? Ini yang tidak disebutkan oleh jaksa penuntut umum. Dijuntokan dengan pasal 7. Di pasal 7 itu ada pelaku, sementara pelakunya pasal 7 tidak ada. Gitu loh. Setiap orang melakukan persiapan. Tiga ustadz ini melakukan persiapan apa? Setiap orang melakukan percobaan. Percobaan dalam hal apa? Percobaan yang dimaksudkan di sini adalah dijuntokan dengan pasal 7, yaitu melakukan tindakan kekerasan atau tindakan tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bermaksud menimbulkan suasana teror. Ini yang tidak ada pasal 7 ini. Lebih lanjut di pasal lebih lanjut di dakwaan ketiga. Di dakwaan ketiga itu Pasal 12. pasal 12. Pasal 12 ayat 2 huruf A. Tunggu saya cari supaya jelas ya. Setiap orang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme. Siapa yang direkrut oleh tiga ustadz? Siapa yang direkrut oleh tiga ustadz? Tidak ada. Orang-orang yang selama ini diminta keterangannya di mana? Yang diminta keterangan, yang menjadi saksi di dalam persidangan ini, itu sudah divonis terlebih dahulu sebagai anggota korporasi, tidak direkrut oleh ketiga ustadz kita. Gitu loh. Siapa yang direkrut? Metodenya bagaimana merekrut? Ini kan tidak jelas di dalam surat dakwaan. Nah, di dalam persidangan tadi, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa perkara ini ketiga ustadz tidak ada saksi pelapornya. Ini adalah sidang dagelan. Kenapa? Kalau tidak ada pelapor, ngapain kita sidang? Gitu loh. Kalau tidak ada pelapor, ngapain kita sidang? Nah, dalam melakukan pelaporan ada dua format. Format A adalah pelaporan secara internal yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri. Format B adalah laporan yang dilakukan oleh masyarakat umum atau laporan yang sifatnya eksternal. Kalaupun ketiga ustadz ini tertangkap tangan, maka ujung-ujungnya akan ditarik ke format A. Nah, sementara format A dan format B tidak ada pelapornya. Lantas ngapain kita sidang? Untuk apa kita sidang? Apa dasarnya melakukan penyidikan terhadap ketiga ustadz? Apa dasarnya melakukan penuntutan ketiga ustadz kalau tidak ada pelapor di dalam perkara ini? Itu dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, ini menambah sebenarnya atau mempertegas. Tadi sudah disampaikan, kita sebagai PH di persidangan itu menyampaikan siapa sih sebenarnya saksi pelapor. Ternyata jaksa penuntut umum mengatakan tidak ada saksi pelapor.
Nah, kita juga semakin bingung. Kalau tidak ada pelapor, lalu yang diminta keterangan awal itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, katanya ada pemufakatan jahat. Di dalam dakwaan itu tidak ada disebutkan satupun bahwasanya ada kerusakan, ada keonaran, ada kehancuran. Lalu ketika dikaitkan dengan pasal pemufakatan jahat, apa yang dimaksud dengan jahat? Jadi standarisasi jahat atau baik itu tidak ada. Setelah itu yang ketiga, ada katanya bahasa merekrut. Ustadz ini adalah juru dakwah, adalah dai, adalah ulama. Sudah wajib tentu ketika beliau diundang ke acara-acara pengajian itu menyampaikan dakwah. Apakah menyampaikan dakwah? Apakah syiar dakwah? Menyampaikan jihad, menyampaikan khilafah, menyampaikan hukum taharoh dan lain sebagainya, itu dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat atau merekrut orang untuk berbuat jahat. Ini kan sungguh ironi sekali begitu. Di dakwaan disebutkan bahwasanya ustadz ini sering diundang ke pengajian-pengajian yang pada prinsipnya seolah-olah pengajian-pengajian ini kejahatan. Ini kan ngeri sekali. Makanya sedari awal Abang Da kita tadi sampaikan, lah jangan-jangan ini bukan perang terhadap terorisme, malah justru menterorisasi Islam itu sendiri begitu loh. Dan betul ketika perbuatan ini, misalkan Ustadz kita yang tiga ini, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Anung, Ustadz Zain, ini kita biarkan begini saja, apa jaminan ini tidak terkena kepada ustadz-ustadz kita yang lain yang sekarang ini menyampaikan dakwah? Atau setidaknya ini juga sinyal, jangan kalian menyampaikan Islam, jangan-jangan seperti itu gitu loh. Jadi orang enggan untuk dakwah, orang enggan. Jadi ini yang dimaksud dengan Islamofobia begitu. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi pesan itu yang harus kita sampaikan juga kepada masyarakat agar senantiasa mendoakan para ustadz ini agar Allah kuatkan, Allah berikan rasa ikhlas, Allah berikan. Yang paling penting adalah kita ini berjuang untuk menyelamatkan Islam. Salah satunya wadahnya adalah membela secara maksimal ustadz-ustadz kita yang hari ini sedang didakwa dengan dakwaan yang bukan hanya sumir tapi juga mengada-ngada. Dan yang saya pertegas lagi bahwasanya terkait permohonan kita sebagai kuasa hukum agar dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Rutan Salemba, ini juga sangat penting. Kenapa? Kami sudah menjelaskan, bahkan para ustadz kita yang didakwa itu juga sudah menjelaskan majelis hakim bahwasanya banyak hak-hak mereka yang tidak terpenuhi di Cikeas sana. Tapi pada faktanya dengan alasan yang macam-macam lah begitu kita anggap hakim memutuskan tetap ada di Cikeas. Ini dasarnya ini nggak masuk akal begitu. Toh terdakwa sudah menyampaikan, kami minta dengan sangat untuk dipindahkan ke rutan yang lain, bisa di Salemba, bisa di Polda Metro Jaya, yang penting jangan di Cikeas. Tapi tetap saja hakim itu memutuskan untuk ditahan di Cikeas. Ini tentu tidak masuk akal di kita. Tapi oleh karena itu sudahlah, ini juga kita ingin mengkonfirmasi ke masyarakat. Ketika kita sudah berjuang melalui lembaga yudikatif, yakni pengadilan, yang menurut kita banyak hal kezaliman yang dilakukan terhadap ustadz kami, mudah-mudahan silahkan masyarakat menilai dan tentukan doa yang banyak kepada ustadz kita, dan juga mohon doanya kepada kami abang-abang senior ini dan juga rekan-rekan sejawat di pengacara. Allah ikhlaskan, Allah ridhokan supaya ini termasuk amal terbaik di sisi Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan. Oke. Mainkan. Ya. Sedikit tambahan bahwa dalam dakwaan Ustadz Anung Al-Hamad ini adalah dakwaan yang berbahaya. Kenapa saya sebut dakwaannya berbahaya? Kenapa saya sebut dakwaannya berbahaya khusus untuk Ustadz Anung yang didakwa melakukan pembantuan terhadap tersangka terorisme dalam mendapatkan bantuan hukum melalui Yayasan Perisai. Nah, ceritanya adalah ketika tersangka teroris yang terdahulu ini dihubungkan oleh diinformasikan oleh Ustadz Anung Al-Hamad bahwa hubungi Yayasan Perisai yang dapat memberikan bantuan hukum, yang mana Yayasan Perisai ini berisi kumpulan para advokat-advokat yang memberikan bantuan-bantuan hukum secara cuma-cuma. Berbahayanya di mana ketika
ketika majelis hakim memberikan putusan bersalah terhadap dakwaan Ustadz Anung ini, maka ini menjadi pintu jurisprudensi bagi seluruh advokat untuk diperkarakan dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka-tersangka terorisme. Ini adalah sesuatu yang zalim, di mana para advokat dilindungi oleh undang-undang advokat yang memiliki kekebalan imunitas hukum. Tetapi dengan adanya jurisprudensi nanti ini akan menjadi pintu masuk berpotensi untuk memperkarakan para advokat yang dalam memberikan bantuan hukum kepada para tersangka-tersangka terorisme. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Bang Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait perkara Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Anung dan Ustadz Ahmad Zain, yang paling jelas adalah bahwa jaksa sampai saat ini belum pernah menerangkan perbuatan teroris mana yang dilakukan ketiganya. Bahkan tidak hanya dilakukan ketiga ini, yang dilakukan JI itu mana? Perbuatan teroris yang dilakukan oleh JI pun mana? Nggak jelas. Kalaupun ada perbuatan yang dilakukan yang dianggap itu perbuatan teroris, apakah ada kaitannya dengan Ustadz? Karena di dakwaan sudah jelas perbuatan yang dilakukan Ustadz itu memberikan dakwah, memberikan masukan yang sebenarnya pro NKRI. Tidak ada yang kemudian menyeru untuk melawan atau apa, nggak ada. Kemudian terkait sidang hari ini, tadi jaksa majelis hakim mengatakan saksi mau dihadirkan online. Saksinya itu narapidana terorisme. Apalagi yang mau dijaga? Keamanan sudah dijaga Densus. Masa Densus pasukan terlatih nggak bisa mengamankan saksi, ya kan? Mau dirahasiakan identitasnya. Lah sidangnya aja dulu terbuka untuk umum kok. Udah terbuka itu. Itu terkait sidang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu terima kasih rekan-rekan media. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum ini menjadi gambaran di tengah-tengah masyarakat dan juga didengar oleh aparat hukum, termasuk majelis hakim atau ketua pengadilan negeri Jakarta Timur ini, untuk mengkoreksilah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang ada, dan sehingga kami tetap berupaya agar terbuka untuk umum ini, si persidangan ini, termasuk saksi-saksinya. Jangan juga atas dasar keamanan gitu ya, tapi menghilangkan hak-hak klien kami untuk mendengar langsung keterangan dari saksi-saksi yang ada. Dan kami menolak yang namanya sidang online begitu. Kami tetap akan berupaya untuk saksi ahli dihadirkan di persidangan dan kita semua mendengar apa yang menjadi keterangan oleh para saksi dan ahli tersebut. Terima kasih. Ada? Ada. Silakan. Asisten Pak. Ada. Ya, dukung ulama Ustadz kita. Dukung ulama kita. Sama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, mari dukung Ustadz kita yang lagi dizolimi di pengadilan ini, dan doakan kepada mereka agar mereka dapat bebas. Dan mereka yang mengadili secara tidak adil akan mendapat azab di dunia ini bahkan di akhirat. Jadi kita harus bersatu untuk melakukan perlawanan kepada yang zalim di negara ini, termasuk di pengadilan ini. Sekian dan terima kasih. Ya. Bang, udah. Tanya apa? Apa namanya? Sudah berkali-kali kan tadi juga untuk diminta rutannya kan, tapi sama pengadilan nggak didengar. Itu mungkin ada next step nggak nih dari para penasihat hukum? Terus yang kedua itu kan next sidang itu kan tentang pemeriksaan pokok perkara ya. Tapi kan saksi-saksi yang dihadirkan secara online. Apakah itu nanti tidak takut akan ada intervensi atau seperti apa? Saya jawab ya. Sama satu lagi, ini kan rutan Cikeas itu kan. Bukan rutan, Cikeas bukan rutan. Ya, anggap saja rutan ya. Anggap saja rutan Cikeas. Itu tuh selama ini kayak gimana sih konsultasinya mereka, karena kan itu katanya sangat dari konten. Ya. Ketat sekali penjagaannya. Oke, yang pertama dari yang terakhir saya jawab. Jangankan ke Cikeas, di belakang saja di rutan pengadilan ini kita itu nggak bisa nemui kemarin tuh istri daripada Ustadz Anung Alamat saya dampingi, itu kesulitan untuk bertemu dengan suaminya untuk menyampaikan pesan. Yang pesan itu tentu hal yang private, tidak mungkin kami wakili. Misalkan untuk urusan keluarga kan kami tidak mungkin bisa mewakili, kami persilahkan langsung. Nah kalau untuk di Cikeas itu semua ya kasus-kasus terorisme itu tidak terbuka. Kalau sudah masuk Cikeas itu sudah masuk seperti masuk di tahanan Guantanamo begitu. Akses ke masyarakat susah. Dan Ustadz kita ini biasanya di Polda masih bisa menulis, ini sekarang nggak bisa menulis. Jadi kondisi di dalam sana seperti apa? Ya kita nggak tahu karena kita nggak bisa masuk gitu loh. Bahkan
ya kadang-kadang konsultasi pun yang ditarik itu Ustadz itu keluar terus menemui kita itu baru gitu. Nah, sebelumnya kan ini sebenarnya tidak di Cikeas, sebenarnya di Polda. Itu kita nyaman kalau di Polda, masih bisa konsultasi. Kalau di Cikeas kita tidak tahu ini. Nah, terkait apakah nanti ada ketidakadilan, nah sebelum upaya apa? Justru penetapan ini bukti kezaliman itu terjadi gitu loh. Tidak menunggu nanti ini bukti kezaliman terjadi. Apa bedanya kasus terorisme dengan kasus yang lain? Sama. Kalau dikatakan berbahaya, mana korbannya? Korban Sambo yang banyak. Ya, betul. Korban Sambo jelas mati korban itu. Korupsi lebih Brigadir banyak. Joshua Huta Barat itu jelas mati. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mati gara-gara Ustadz Anung? Siapa yang mati gara-gara Ustadz Farid Ogbah? Tidak ada. Siapa yang ditembak oleh Ustadz Ahmad Zain Anabah? Gak ada. Sementara mereka tidak bisa ditaruh di tahanan yang memungkinkan mereka bisa tetap berkarya dalam ini menulis. Karena Ustadz Farid Ahmad Ujad itu sudah bisa menulis. Ada satu buku yang beliau tulis untuk seruan umat Islam agar bersatu. Nah, kalau Sambo, coba dia ditaruh di Makobrimob. Coba taruh saja di rutan Mareskrim Mabes Polri. Katanya udah ditunggu sama Bang siapa itu? Napoleon Bonaparte gitu. Ya, kita nggak tahu apakah ada kejadian KC kedua. Maksud saya adalah kita tidak meminta lebih, tolong perlakukan sama. Nggak minta dibebaskan juga, maksudnya nggak minta ditangguhkan, tetap ditahanan nggak apa-apa. Nah, langkah apa selanjutnya? Nah, di titik inilah kemudian saya mau katakan kepada seluruh umat Islam, disitulah keterbatasan kami sebagai lawyer. Kami paling bisa menyampaikan protes, permohonan, kemudian kami juga bisa menyampaikan argumentasi. Tetapi kalau majelis menyatakan kami sudah tetapkan bagaimana? Nah, saya minta dicatat ini majelis-majelis yang zolim harus dicatat, agar apa? Agar masyarakat ikut mengontrol. Agar masyarakat ikut memberikan ya dukungan kepada para ustadz ini, agar apa nanti masih ada kesempatan kedua di putusannya. Mudah-mudahan putusannya masih ada berubah. Saya nggak berharap berubah karena hakim itu adil, Kak. Tapi saya berharap keadilan itu muncul karena tertekan. Nggak masalah. Yang penting umat Islam memberikan tekanan. Kenapa? Nggak ada lagi keadilan kalau kita mintanya dengan cara-cara yang sopan-sopan. Nggak ada lagi keadilan di negeri ini. Keadilan macam apa? Sambo aja seperti itu. Masih hari ini belum naik P21. Sementara ustadz kita sudah diadili. Keadilan macam apa gitu. Dan kemarin kita ya bertiga. Kita kirim novum ke Pak Listio Sigit Prabowo untuk kasus KM50. Kita tunggu apakah akan diproses. Karena sebelumnya Pak Listio katakan kalau ada novum akan diproses. Saya udah kasih. Ditindaklanjuti atau tidak? Nah, kita tunggu komitmen Polri. Ayo ada tambahan. Terima kasih. Itu saja mungkin jawaban dari rekan-rekan media. Mudah-mudahan didengarkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi problematika di dalam persidangan tadi, kenapa kuasa hukum bersikeras untuk memindahkan para ustadz ini di tahanan Cikeas, ya. Kita runut dari awal ini. Ya, kalau kita bicara undang-undang, ya, di dalam setelah si terdakwa itu disidang dalam peradilan, ya, dia akan menjadi akan menjadi terdakwa, habis itu menjadi terpidana, ya, menjadi narapidana, ya. Seharusnya mereka itu ketika sudah selesai dari Densus 88 itu adalah kewenangan dari jaksa, ya, jaksa untuk menuntut mereka di hadapan persidangan ini, ya. Itu sudah selesai kewenangan dari Densus 88. Adalah kewenangan selanjutnya adalah dari kejaksaan. Jaksa itu pasti akan menitip ada namanya lapas, ya, ada namanya rutan. Kalau hal-hal tertentu, ada hal-hal yang khusus, itu akan dititip di rutan, masih di misalnya rutan PMJ. Hari ini tidak ditahan di rutan, tidak juga ditahan di lapas, tetapi mereka masih ditahan di Cikeas. Kami dulu ini kawan rekan saya, anak-anak muda ini, kita sudah pernah mencoba menyampaikan aspirasi ini kepada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk kepada Bapas. Apa kata Bapas? Mohon maaf Pak, yang kami ketahui ya, di bawah binaan Kementerian Hukum dan HAM itu Cikeas tidak termasuk. Berarti ini berlaku khusus. Saya mohon maaf ya, saya selaku pengacara sudah lama ini di Jakarta, saya baru mengetahui ada rutan di Cikeas, ya kan? Yang saya ketahui itu Cikeas itu tempat yang indah, ya kan? Presiden kita dulu tinggal di sana, di daerah Cikeas, ya. Tapi hari ini kita baru mengetahui bahwasanya ada ruangan tahanan Cikeas. Kalau kita bercerita untuk masuk ke rutan Cikeas itu boleh dikatakan ada negara di dalam negara ini. Mohon maaf kita. Aturan undang-undang berkata seperti ini, ya. Aturan KUHP berkata seperti itu. Majelis Hakim tegas mengatakan setiap terdakwa itu boleh ditemui oleh keluarga, boleh didampingin oleh kuasa hukumnya. Tetapi mohon maaf, saya sudah 3 kali bolak-balik ke sana ya dengan rekan-rekan saya ini, bahkan 5 kali ya.
Untuk datang pertama sekali itu menggetarkan jantung saya, ya kan? Untung jantung saya itu nggak copot pada waktu itu. Kenapa? Ya, kita menyampaikan bahwasanya kami inilah kuasa hukum, ada surat kuasanya, pengen bertemu dengan klien kami, para ustadz ini. Apa kata mereka? Tidak bisa Pak, di sini tidak ada tamu-tamu yang datang. Tamu dari manapun tidak bisa masuk ke sini. Kenapa demikian? Ya, kalau kita bicara penegakan hukum tidak seperti itu caranya. Ya, makanya kenapa kami memindahkan ustadz ini ke rutan Polda atau kepada lapas Salemba, ya, ruangan tahanan, ya, atau tempat penahanan yang resmi itu yang diatur oleh negara. Silahkan nanti rekan-rekan dari media tanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Bapas di Gambir itu tempatnya. Tanyakan yang diatur oleh undang-undang, yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM, ruangan tahanan itu di mana tempatnya, ya. Kalau tidak di kepolisian, ada juga di lapas, ya, ada Cipinang, ya, ada lagi di Salemba, itu yang ada di Jakarta. Ini bukan tidak di Salemba, tidak di rutan Polda Metro Jaya, akhirnya menyulitkan kami untuk melakukan pembelaan. Kenapa demikian? Mohon maaf, kita ini di dalam acara hukum acara pidana kita akan mencari kebenaran material, ya. Kami tidak mengetahui, tidak mendapatkan informasi yang maksimal terkait kejadian bagaimana ustadz kami ditangkap dulu, apa yang telah mereka kerjakan. Yang kami ketahui, ya, ini ustadz ini nggak pernah bawa bom, kami dengar. Betul. Pernah nggak bawa bom, dengar? Nggak ada. Tidak pernah membawa senjata AK-47. Betul. Ya, kalau dikatakan teroris, ya. Kalau teroris yang sebenarnya itu yang pegang senjata di sana, itu jelas-jelas mengerorong kedaulatan NKRI. Ini orang menyampaikan risalah agama, membaca buku, menyampaikan ceramah kepada umat untuk penerangan, untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, kepada umat. Kenapa ini yang dikatakan teroris? Ya, makanya kenapa tadi kuasa hukum bersikeras bahwasanya kita ingin saksi-saksi yang ada itu dihadirkan dalam persidangan supaya penggaliannya itu lebih jelas sampai kepada pokok persoalan. Bagaimana kita mencari kebenaran materi dalam perkara ini? Kalau seandainya sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sementara saksinya ada di Nusa Kambangan, mohon maaf saya sampaikan, ini perlu dicatat oleh kawan-kawan media, ya. Kesaksian yang sah itu adalah kesaksian disampaikan di dalam persidangan, ya, bertatap muka dengan hakim, dipanggil oleh hakim gitu kan. Kalau dia nggak datang sekali, 2 kali dipanggil paksa, bisa, ya kan. Sekali lagi saya sampaikan, kesaksian yang diakui itu adalah kesaksian yang disampaikan di depan persidangan, di hadapan majelis hakim, ya. Kalau kita online itu di mana tempatnya kita tidak mengetahui, karena undang-undang kita belum mengatur hal sedemikian rupa. Mohon maaf kita, kalau memang dikatakan ada aturan internal dari kejaksaan, mana yang lebih tinggi undang-undang daripada aturan yang diatur oleh kejaksaan? Misalnya aturan kejaksaan boleh mengadakan sidang online misalnya kan. Kalau di KUHAP itu datang dihadapkan ke persidangan, datang menghadap itu dia bertatap muka dan bertemu dengan hakim, bertemu dengan kuasa hukum, bertemu dengan kejaksaan. Kita sampaikan pandangan terhadap pengacara, ada namanya pancawaksa penegak hukum, ya, pancawaksa penegak hukum. Di dalam persidangan ini otoritasnya kuasa hukum sebagai pengacara, ada kejaksaan dan ada hakim. Tidak ada polisi di dalam persidangan. Ini mohon maaf, ini seperti kita diteror ini, ya, diintimidasi. Kehadiran mereka pakai senjata lengkap di dalam persidangan atau ke arena persidangan itu sudah beda itu. Saya tidak tahu aturan mana yang dipakai oleh Densus 88. Sehingga dalam perjalanan persidangan ini, ya, ketika kawan-kawan kami tidak protes, ya, tidak protes, ya. Setelah selesai persidangan mereka sigap itu dibawa, ya, seperti tidak dikasih dulu ruang untuk bernapas. Saya sampaikan, ya, ini kepada penguasa-penguasa yang ada di negeri ini, baik itu legislatif, baik itu eksekutif, tolong dengarkan perasaan dan jeritan batin anak-anak Indonesia, ya. Ini orang-orang kita semua ini, ulama-ulama ini orang Indonesia semua ini, dia cinta dengan NKRI. Kalau diperlakukan seperti ini terus, apakah kita ini murni penegakan hukum atau ada hal-hal lain? Itu yang menjadi tanda pertanyaan bagi kita bersama. Tolong kan kawan media, sampaikan di DPR, sampaikan kepada Pak Mahfud MD sebagai Kementerian Politik, ya, dan Keamanan yang ada di Indonesia, sampaikan kebenaran yang ada. Kawan-kawan tadi menyaksikan persidangan seperti apa, ya kan? Kalau seandainya kini terus kita biarkan, kasihan nih anak-anak bangsa ini. Ini ditangkap, ini ditangkap, ini ditangkap, lama-lama habis ini. Ditangkapin semua dan masuk penjara semua ini. Ya, ya, karena saya nggak pernah melihat mereka itu pakai senjata, tidak pernah membawa bom, ya. Kenapa dikatakan teroris? Apa unsur-unsurnya? Apa yang menjadi persoalannya? Ya, itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan satu lagi, sedikit lagi nih.
Ya, waktu saya datang pertama sekali ke Cikeas, ya, mohon maaf saya ditodong oleh senjata. Bahkan 7 orang penjaga yang ada di gerbang depan itu, ya, siap-siap pasang kuda-kuda untuk menghabisi saya. Kenapa? Itu terkesan seperti itu, ya. Karena kita datang ke sana siang hari, mungkin karena tensinya terpengaruh oleh panasnya aspal, jadi hati pun panas, ya kan? Mungkin pikiran pun panas. Padahal kami datang baik-baik ke sana dengan rekan saya ini, ya. Mohon maaf Pak, kami dari kuasa hukum pengen besuk, pengen ketemu dengan klien kita. Pesan dari keluarganya, sudah 1,5 tahun tidak ketemu dengan suaminya. Dia pengen mengetahui apakah suaminya masih sehat, apakah lengkap kaki dan tangannya, atau dia seperti apa kondisinya. Hanya itu yang kami pastikan. Untuk memastikan itu aja nggak bisa. Nah, ya, mungkin ini yang perlu dipertanyakan oleh kawan-kawan media. Ada apa sebenarnya ini? Ya kan, perlu menjadi pertanyaan besar kita. Kalau kita rilis dengan baik ini panjang episodenya. Saya yakin itu. Itu ketugas kawan-kawan media. Silakan kawan-kawan saya tambahkan. Pihak yang dikorbankan itu kan harus didengarkan keterangan pertama dalam persidangan. Ini nggak ada. Ya. Nah, ini cacat formil. Tetapi lagi-lagi saya ingin menyatakan bahwa majelis selalu berargumentasi bahwa dia dengan kewenangannya, tetapi kewenangan itu bagi saya terindikasi disalahgunakan, yang sesungguhnya banyak celah yang sungguh merugikan ketiga ustadz ini dalam mencari keadilan dalam tahap di tingkat eksepsi ini. Ya. Nah, sekarang majelis sudah memutuskan akan ditindaklanjuti pemeriksaan dengan pokok perkara. Ya. Tadi kita sudah mengajukan keberatan soal berapa saksi yang akan diajukan di dalam persidangan yang akan datang. Perintah kuat bahwa yang diperiksa pertama adalah saksi korban. Di peraturan Kapolri adalah pelapor. Tetapi faktanya kami sudah minta kepada majelis hakim, BAP-nya aja nggak ada. Bagaimana mungkin persidangan ini dilakukan tanpa ada BAP pelapor? Nah, ini menjadi bagian daripada cacat formil yang nanti kita akan perjuangkan lagi nanti pada saat pemeriksaan dalam pokok perkara. Terakhir berkaitan dengan masalah penahanan. Penahanan ini secara formil kami sudah kirim surat kedua kali. Sudah 2 kali kami kirim surat meminta kepada majelis agar supaya dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan pasal 26. Saya ulangi, pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Majelis hakim punya kewenangan untuk melakukan penahanan, termasuk ya di pasal 31 itu melakukan penangguhan penahanan, ya, dan dia punya kewenangan untuk melakukan pemindahan. Ya. Tidak bermanusiawi penahanan yang ada, ya, rumah rutan yang ada di Cikeas itu untuk menahan ketiga ustadz ini yang sedang menghadapi kasus yang di pengadilan ini tidak relevan, sangat tidak relevan dan sangat tidak manusiawi. Nah, tadi di muka persidangan kita sudah minta, lagi-lagi kami ingin menyampaikan aspek kemanusiaan. Tetapi majelis tetap menyatakan bahwa semua sudah dipertimbangkan di dalam penetapan. Tolong tim penasihat hukum ambil penetapan, pelajari. Ya, saya berpendapat penetapan itu ya nanti kita akan rapatkan dengan tim penasihat hukum supaya kita juga bisa mengajukan perlawanan verse terhadap penetapan itu. Ya, dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Bang Ahmad, silakan saja.